Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudaraku, kita bersyukur oleh karena berkat Tuhan selalu menjadi kebahagiaan kita. Kita bersama lewat renungan kita pada saat ini, Kamis 30 Juni 2022 dengan judul Dari Buahnya Lah Kamu Akan Mengenal Mereka. Ayatnya di dalam Matius 7 ayat 17 dan 20. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tidak peduli seberapa tinggi profesinya, dia yang hatinya tidak diisi dengan kasih kepada Allah dan sesamanya bukanlah murid Kristus. Meskipun dia memiliki iman yang besar dan bahkan memiliki kekuatan untuk melakukan mujizat, namun tanpa kasih, imannya tidak akan berharga. Dia mungkin menunjukkan kedermawanan yang besar, tetapi jika hal itu berasal dari motif lain selain kasih yang tulus, bahkan memberikan semua hartanya untuk memberi makan orang miskin, tindakan itu tidak akan menjadi kepujian bagi dia maupun untuk kebaikan bagi Allah. Dalam semangatnya, dia bahkan mungkin menemui kematian seorang martir. Namun jika dia tidak memiliki kasih, dia akan dianggap oleh Allah sebagai seorang bersemangat yang menipu atau seorang munafik yang ambisius. Ada kefasihan yang jauh lebih berkuasa daripada kefasihan kata-kata dalam kehidupan seorang pengikut Tuhan sejati yang murni dan benar. Keadaan seorang lebih berpengaruh daripada kata-katanya adalah tabiat dan pengalaman kita sendiri yang menentukan pengaruh kita terhadap orang lain. Untuk meyakinkan orang lain akan kuasa anugerah Tuhan, kita harus mengenal kuasa itu dalam hati dan kehidupan kita. Kabar baik yang kita kemukakan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa seharusnya lah kabar baik yang telah menyelamatkan jiwa kita sendiri. Hanya melalui iman yang hidup dalam Tuhan sebagai juru selamat pribadi, itulah yang memungkinkan kita menanamkan pengaruh dalam dunia yang ragu-ragu ini. Jikalau kita menolong orang berdosa dari arus yang keras, kaki kita harus dulu berpijak di atas batu karang yang adalah Yesus Kristus. Lencana keagamaan bukanlah tanda lahiriah, bukan dengan memakai tanda salib atau mahkota, tetapi itu adalah sesuatu yang menyatakan kesatuan antara manusia dengan Allah. Umat-umat Tuhan yang dikasihinya, poin-poin penting lewat perenungan kita pada saat ini sangat jelas untuk menunjukkan kepada kita supaya jangan sampai kita merasa bahwa sudah memiliki buah-buah roh itu pada saat kita melakukannya, baik itu berbuat kebaikan, bahkan hal-hal yang terpuji di hadapan manusia, tetapi boleh saja itu menjadi satu bentuk kesia-siaan jikalau kita melakukannya bukan berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki, yakni bukan berdasarkan tuntunan kuasa roh Allah. Bahkan boleh saja mungkin kita hidup seperti seorang martir sampai kepada kematian, tetapi jangan sampai di pandangan Allah kita hanya sebagai sosok yang ambisi untuk menonjolkan kehidupan kita di dalam hal-hal yang rohani. Saudaraku, sungguh alangkah malangnya jikalau hal itu terjadi. Oleh karena itu Allah memperingatkan kita bahwa kita harus bertumpu dan berpijak kepada Yesus yang merupakan dasar sesungguhnya, sehingga apapun tindakan kita di dalam kehidupan kerohanian kita, maka itu dilakukan dengan penuh kerendahan hati, yaitu penuh dengan belas kasihan, dan tanpa itu maka semua akan menjadi kesia-siaan. Semoga hari ini kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan di dalam memantulkan kasih-Nya di sepanjang kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan kami, terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu menjadi bagian. Pujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu menjadi bagian kami pada hari ini. Kembali kami diberikan kesempatan dalam kehidupan untuk bisa memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk karunia yang indah ya Bapa. Dan kami bersuka cita kesehatan yang Tuhan berikan. Bahkan kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan mengiringi kami untuk melewati hari yang Tuhan
memberkatikan. Terpujilah Engkau untuk segenap pekabaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Memohon kuasa Roh Kudus-Mu hadir ya Tuhan, sehingga kebijaksanaan menjadi bahagian kami dalam melakukannya, sehingga kami tidak hidup di dalam kesia-siaan, tetapi pada saat kami bersandar kepada Tuhan, maka Engkau yang akan menuntun, sehingga apapun yang kami lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kabar keselamatan bagi setiap orang. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Umat-umat Tuhan, baik yang mengadakan perjalanan di saat keluar dari rumah, dalam semua kegiatan aktivitas sepanjang hari ini, keselamatan menjadi bagian kami semua sampai kami dapat kembali tiba berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Memberkati segenap pekerjaan ya Bapa, sehingga dapat membawa keberuntungan, membawa kecukupan dalam semua kebutuhan. Bahkan umat-umat Tuhan dapat menjadi saluran kasih, karena itulah yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Bapa, anak-anak dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka, kami memohonkan penjagaan Tuhan menjadi bahagian mereka. Tentu di dalam kehidupan mereka, dalam pendidikan, dalam pergaulan, bahkan di masa-masa ini ya Bapa, di mana tantangan begitu besar untuk orang-orang muda. Kami mohon kekuatan daripada-Mu supaya mereka tidak jauh daripada Tuhan, tetapi mereka akan menjadi anak-anak yang berbeda dengan dunia ini. Ya Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Kasih-Mu menjadi bagian mereka, kekuatan dan penghiburan, dan iman mereka dipertetapkan untuk tetap setia dalam menantikan Tuhan. Terpujilah Engkau untuk kasih-Mu bagi umat-umat-Mu yang bersukacita dalam merayakan hari ulang tahun pada hari ini. Berkatilah dengan panjang umur dan juga iman mereka diteguhkan. Terima kasih ya Tuhan, semoga berkat yang sama kami dapat nikmati di sepanjang hari ini. Mengampuni dosa kami karena doa ini hamba serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.